permutasi. Setelah paham aturan perkalian, kalian gua arahkan kepada pemahaman mengenai permutasi. Mungkin cukup rumit ya untuk memahaminya selama di sekolah. Ya syukur kalian udah paham ya. Jadi tinggal mereview aja ketika kalian menonton video ini. Permutasi itu dianggap sebagai banyaknya kemungkinan cara untuk sesuatu yang kita susun secara tidak berulang. Gitu ya. Atau semua unsurnya berbeda. Ya. Jadi di sini mungkin bisa gue artikan permutasi merupakan banyak kemungkinan dari sesuatu yang disusun tidak berulang. Gitu. Untuk memahaminya mungkin kalian akan lihat ya, ini ada ilustrasi. Misalkan gue punya let's say di sini gue punya huruf ya, 3 huruf, yaitu huruf A, B, dan C. Dimana ketiga huruf ini mau gue susun ya, dimana susunannya itu berbeda-beda. Misalnya gini, ini ada A, lalu ini ada B, lalu ini ada C. Nah, ketika gue sudah memilih A sebagai urutan yang pertama, maka opsi berikutnya adalah gue hanya diperbolehkan memilih memilih B dan C. Gitu. Nah, ketika gue sudah memilih B, maka gue hanya diperbolehkan memilih memilih A, dan gue hanya diperbolehkan memilih C. Nah, ketika gue sudah memilih C, ya berarti gue hanya diperbolehkan memilih sisanya, yaitu memilih A dan memilih B. Nah, langkah berikutnya adalah ketika gue sudah memilih B, ya maka gue hanya punya satu pilihan, yaitu C. Gitu. Gue hanya punya satu pilihan, yaitu C. Ketika gue di sini sudah memilih C, ya di sini udah A, di sini udah C, ya maka pilihan gue cuma satu, yaitu B. Udah. Ya ini tinta hitam. Ya lanjut. Ketika gue sudah memilih B, lalu kemudian A, lalu setelah A, ya pilihan gue hanya C di sini. Ya, pilihan gue hanya C. Setelah gue memilih B dan habis itu C, pilihan gue terakhir hanya A. Setelah gue milih C, A, lalu pilihan gue hanya B. Hanya B di sini. Setelah memilih C lalu B, ya susunan gue tinggal A. Gitu. Ya, susunan gue tinggal A. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama kita diperbolehkan memilih 3. Setelah 3, jatah kita memilih cuma 2. Setelah kita punya jatah 2, ya kita cuma 1 kali memilih. Artinya dengan aturan perkalian, atau kalau biasa ditulis di sini dalam bentuk tabel ya. Tabel ya berarti di sini 3 proses dikali dengan 2 proses dikali dengan 1. Bisa dibuat kotak gini ya, pakai metode kotak. Ya. Gitu. Ini pakai metode kotak ya. Jadi maksud dari metode kotak adalah pertama kita punya jatah 3 kali milih, lalu 2 kali memilih, lalu terakhir pilihan itu cuma 1. Jadi banyaknya kemungkinan atau pilihan itu ya kita tinggal kaliin aja. 3 kali 2 kali 1 berapa? 6 gitu. Jadi banyaknya kemungkinan untuk semua anggota ini terpilih adalah 6 gitu. Ya, dimana di sini kalau kalian lihat 3 kali 2 kali 1. Nah, dalam matematika ada notasi yang kita sebut sebagai faktorial. Faktorial itu berarti perkalian dari mana? Dari suatu bilangan sampai pada dikali
1. Jadi kalau 3 kali 2 kali 1, nah ini bisa kita tulis dengan notasi apa? 3 faktorial. Gitu. Jadi 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Gitu. Ini disebut sebagai notasi faktorial. Ini hitam aja tapi gua highlight sebagai sebuah istilah baru ya. Ya mungkin sebelumnya udah dengar waktu sekolah. Ya. Ini adalah notasi faktorial gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan 3 kali 2 kali 1 ya, jika semuanya terlibat di sini. Nah, bagaimana kalau misalkan ABCD ya, kalau ABCD ya berarti apa? Tinggal kita buat di sini 4 dikali 3 ya, di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Jadi nambah lagi nanti digitnya. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada 4 ya hurufnya A, B, C, D ya berarti tinggal 4 faktorial. Gitu. Kalau 5 huruf ya berarti 5 faktorial. Gitu. Nah, ini akan gue buat deh di sini. Bagaimana kalau misalkan kita hurufnya sampai D gitu ya. Jadi kalau hurufnya sampai D ya, berarti di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Nah, habis itu kita buat di sini kecil di sini ya. Nah, habis A kita cuma punya kesempatan milih B. Habis B kita cuma punya kesempatan milih C. Habis C kesempatan kita memilih D. Gitu. Ya. Nah, terus di sini juga sama ya. Oh, gue lanjut yang atasnya aja deh. Ya, habis B ya, A, B, habis B ya. Urutan berikutnya adalah C. Nah, ketika setelah memilih C ya, kita cuma memilih D di sini. Nah, habis A kita memilih C, habis C kita memilih siapa di sini? B. Ya. Habis memilih B kita memilih siapa? Memilih D. Ya, supaya jadi A, B, C, D gitu ya. Di sini A, D ya, habis D di sini ada apa? Misalkan C ini kan A, B, C, D, A, C, B, D. Nah, setelahnya mungkin di sini A, D A, B, D, C ya mungkin ya. Bentar. A, B, C, D terus sorry ada kekeliruan, keliru. Ini agak gue kebawahin lagi ya biar nggak mentok. Nah habis memilih A kan gue memilih B. Nah habis memilih B ada 2 kemungkinan lagi yang dipilih, yaitu apa ya, kalau nggak milih milih C ya milihnya D. Jadi masih ada 2 kemungkinan gitu ya. Gitu. Nah, ntar habis dari milih C ya pilihan terakhir cuma D di sini. Nah, habis memilih D ya pilihan terakhir cuma C. Gitu. Terus habis A C apa? Habis A C berarti pilihan kita jatuh kepada B ya. Habis A C ya, habis C ya, kalau enggak B ya D gitu ya. Ya, kalau enggak B ya pilihan gue D gitu. Nah, setelah gue dapet B ya berarti pilihan gue cuman jatuh di D di sini ya. A, C, B, D. Kalau enggak D ya setelah D apa? Pilihannya A, C, D, B di sini berarti. Gitu. Terus ini ya, A, D, habis kita dapat D, kesempatan kita hanya memilih apa di sini? B dan C. Wah, agak repot ya. Nah, habis A, D, B berarti di sini C. Habis A, D, C ya berarti di bawahnya B. Gitu ya. Nah, lakukan hal yang sama pada B, C,
dan D gitu ya. Ya, artinya di sini kalau kita lihat ya, setelah ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 ya, ada 4 langkah. Di sini kita diperkenankan memiliki 3 langkah. Habis 3 langkah, ini gua highlight aja ya. Agak gedean ya. Ini kita punya 4 langkah. Habis 4 langkah ya, kita punya jatah 3 langkah. Habis 3 kita punya 2. Habis 2 kita punya 1. Nah, berarti di sini kalau A, B, C, D ya berarti sama kayak tadi ya. Aturannya yaitu apa? Kalau kita pakai metode tabel ya atau kotak, jadinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, pakai faktorial tadi ya. Nah, berarti di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 3 kali 2 kali 1. Berarti gini berapa? 12 kali 2 20 24. Atau mungkin gini pertanyaannya kali ya. Dan aduh. Ini agak kebawahin. Gua kasih pertanyaannya di sini. Susunan A B C D gitu ya. Susunan A B C D gitu. Jadi setelah kita punya 4 langkah di awal ya, kita punya 3 langkah. Habis 3 kita punya 2, habis 2 kita punya 1. Kalau kita mau langsung pakai metode kotak tanpa harus memetakan seperti ini, itu juga bisa. Gimana caranya? Ya udah, karena di sini ada n unsur sebanyak 4 ya kan. Berarti di sini A B C D ya. Dari 4 huruf itu kita mau pakai yang mana? Misalkan A kita taruh di sini di awal. Berarti kan kita sisa punya 3 huruf. Dari A B C D kita punya 3 huruf. Gitu. Dari 3 ya masuk di sini. Ya, kita punya berapa huruf? Punya 2 gitu. Habis 2 ya kita punya jatah 2 ditaruh lagi di sini. Ya, berarti kita tinggal punya 1. Jadi banyaknya kemungkinan adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu ada berapa? Ada 24 cara. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dari A B C D kita tidak melibatkan semua? Kan kalau ini kan contoh-contoh ini kan A B C ya, ini semuanya terlibat ya, semua huruf terlibat. Gitu. Artinya semua diambil. Nah, pada A B C D juga ini semua diambil. Bagaimana kalau misalkan kita ngambil dua anggota doang? Ya. Jadi dari A B C D ini kita cuma ngambil 2 anggota. Ya. Ya, bagaimana jika cuma diambil 2 anggota saja? Ya, 2 anggota saja dari A, B, C, D gitu. Kalau ini kan dari 4 diambil semua ya kan, sehingga masing-masing punya kesempatan di sini. Ya, diambil 2. Nah, berarti apa? Dari susunan A, B, C, D ini berarti susunan-susunannya adalah kalau gue tulis ya cuman ada apa? Cuman ada AB, terus ada AC, terus ada AD, terus ada BA, terus ada BC, terus BD, lalu apa lagi? CA, lalu ada CB, terus ada CD, terus ada DA, terus ada DB, terus ada DC. Kalau disusun secara ke bawah seperti ini ya, atau manual seperti ini gitu, dari 4 diambil 2 anggota saja gitu. Artinya kalau kita pakai cara bersusun ini, kita lihat ya pakai cara bersusun kalau pakai cara kayak gini di dikte satu-satu, dari 4 kita cuma punya 2. Pertama, kita punya 4 langkah ya kan. Selanjutnya kita cuma punya berapa? Cuma punya 2 jatah. Ya, artinya cuma sampai sini doang. Ya, sampai sini udah nggak boleh gitu. Karena diambil apa? Diambil 2 anggota
tidak semuanya gitu. Jadi dari keempat langkah ini kita cuman boleh diizinkan sampai langkah kedua saja gitu, karena diambil dua anggota gitu. Atau kalau ini gua hapus ya jadinya kalau kita pakai metode tabel di sini jadinya ya 4, di sini 3 gitu ya. Yes. Di sini 4, di sini 3. Ya, berarti kalau kita pakai metode tabel ya kita tinggal mengalihkan 4 dan 3. Berarti 4 dikali 3 berapa? 12. Artinya ketika kita dari 4 N huruf ya A, B, C, D ya diambil dua anggota, kita hanya memiliki 12 cara saja gitu ya. Kenapa sisanya tadi ini nggak bisa diambil B ya? Jadi kalau kita tulis langkah-langkahnya gitu, kayak tadi misalkan gue menulis gue menulis BC dan CB itu sebagai sesuatu yang berbeda ya, karena kan tadi prinsip dari permutasi apa? Tidak ada perulangan gitu. Jadi kalau misalkan BC dan CB itu dianggap sebagai dua hal yang berbeda ya, kecuali pada permutasi. Kalau permutasi kan dia ada unsur berulangnya kan gitu. Jadi BC dan CB dianggap sama. Kalau pada permutasi ya, BC dan CB itu dianggap dua hal yang berbeda gitu. Jadi ya, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini kan 24. Jadi pada saat susunan ABCD keempatnya semua dilibatkan, kita punya sebanyak 24 kemungkinan. Nah, terus kalau misalkan kita punya 4 lalu diambil 2 anggota, kita punya ada 12 kemungkinan. Berarti di sini untuk mendapatkan 12 ya, dari kalau kita mengacu ke konsep yang 4 kemungkinan tadi, itu kan sama saja seperti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya, per berapa? Per 2 dikali 1 gitu. Jadi untuk mendapatkan 12 ini berarti 4 faktorial ini dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2 faktorial. Barulah didapat 12 gitu. Nah, artinya berdasarkan pola yang kita dapatkan di sini ya teman-teman ya, berdasarkan pola yang kita dapatkan di sini ya, kita bisa membuat sebuah rumus permutasi, yaitu apa? Permutasi pada pada banyaknya n terus diambil sebanyak r unsur, itu adalah apa? Itu adalah n faktorial dibagi dengan apa? Dibagi dengan n min r faktorial. Kita lihat di sini. Kita lihat, gue jelasin sekali lagi ya. 4 faktorial ini ya, itu kan semuanya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia diambil 2 anggota? Ya, kalau diambil 2 anggota berarti apa? Dari 4 atau sebanyak n diambil r sebanyak 2 gitu. Jadi di sini 4 faktorial ya per ya, banyaknya Banyaknya huruf di sini kan ABCD ada 4. Diambil 2. Berarti n min r, 4 min 2 berapa? 2 faktorial. Gitu. Inilah kenapa rumus dari permutasi itu ya seperti ini. Gitu. Ini asalnya dari ini konsepnya. Oke, semoga bisa dipahami.